Ini Gus, yang dipersoalkan tentang nasab itu, Keiman katakan bahwa Habib Alawi itu bukan keturunan Rasulullah dengan fakta-fakta yang ditemukan. Ini bagaimana komentar? Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Ya, akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti ilmu itu nur. Pasti akan menghasilkan cahaya. Ilmu jangan dilawan. Jadi lawan ya. Bahwa persoalan sekarang marah-marah terserah. Cita-cita yang ditulis di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, kita udah bisa di situ. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Yang bertakwa, jadi orang yang dekat dengan Tuhan lah itu orang terbaik. Ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami, tabrakan sama konsep ro'iyah itu. Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib siapa yang akan kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Habib Mudor. Nggak tahu, jangan gitu. Ini negara sudah negara hukum. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat videonya ya teman-teman. Ini Gus, yang dipersoalkan tentang nasab itu, Keiman katakan bahwa Habib Alawi itu bukan keturunan Rasulullah dengan fakta-fakta yang ditemukan. Ini bagaimana komentar? Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Ya, akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti ilmu itu nur. Pasti akan menghasilkan cahaya. Ilmu jangan dilawan. Jadi lawan ya. Bahwa persoalan sekarang marah-marah terserah. Cita-cita yang ditulis di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, kita udah bisa di situ. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Yang bertakwa, jadi orang yang dekat dengan Tuhan lah itu orang terbaik. Ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami, tabrakan sama konsep ro'iyah itu. Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib siapa yang akan kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Habib Mudor. Nggak tahu, jangan gitu. Ini negara sudah negara hukum. Gus, ini ramai masalah nasab. Bagaimana Gus komentarnya Gus? Jadi nasab ini kan istilah untuk menggariskan seseorang dari garis keturunan itu nasab. Betul. Ya, itu bahasa Arab. Betul. Jadi menggunakan bahasa Arab. Nah, hari ini orang ribut masalah nasab. Betul. Ya saya sih nggak terlalu mengomentari ya, mau nasab siapa kan. Kita udah lama nih di Indonesia, sudah nggak bicarakan nasab. Iya. Karena apa? Orang Indonesia sudah mengikuti konsep Nabi yang namanya ra'iyah. Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana semua orang itu semuanya pemimpin. Dan harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Lah konsep itulah yang akhirnya kemudian kita terima menjadi konsep ra'iyah yang dalam bahasa kita disebut rakyat. Iya, oke. Ya, jadi dan konsep itu udah lebih dulu, lebih datang lebih dulu. Makanya kan dengan konsep ra'iyah kita menyelesaikan estafeta kehidupan dari ya ayuhan nas, manusia. Ya pokoknya yang penting bentuknya begini manusia. Kulitnya apa terserah, ini manusia. Nah ada beberapa kan yang belum selesai di situ. Iya. Orang Afrika belum selesai, masih dianggap yang kulit hitam kelas berapa. Nah di Amerika rasis masih ada tentang warna kulit, tentang apa, itu problem manusia. Betul. Ini kita udah selesai di situ. Kita menyelesaikan, udah gak ada problem-problem di situ kita. Betul. Ya. Yang kedua, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di beberapa tempat urusan perempuan ini belum selesai. Belum selesai. Terutama di Arab masih belum selesai. Perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kita sih udah selesai. Iya. Udah sekolahnya sama, mondoknya sama,
bekerja juga sama. Artinya supremasi perempuan di Indonesia sudah sampai di titik seperti yang dikehendaki. Ya, Kartini ya. Iya, tapi tutup aurat tetap kan iya, gitu. Sholat ya tetap di belakang laki-laki kan gitu nggak? Itu kan konsep. Tapi kalau dalam kehidupan kita sih udah clear. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa udah beres di sini, di beberapa negara belum beres. Setuju. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita juga udah beres di situ. Iya. Udah beres nggak? Kamu sukunya apa? Nggak. Di beberapa negara sih belum beres. Terutama di Timur Tengah juga belum beres. Iya. Kesukuan, ke apa belum beres. Makanya cita-cita yang ditulis di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, kita udah bisa di situ. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Yang bertakwa, jadi orang yang dekat dengan Tuhan lah itu orang terbaik. Yang mengabdikan dirinya terbaik. Dan di sini konsep itu tidak pernah berubah. Dari zaman sebelum zaman prasejarah ya. Iya. Orang Nusantara ini selalu menempatkan Tuhan di tempat tertinggi. Iya. Kapitayan, Sang Hyang Toyo. Ini orang tertingginya adalah yang mengerti agama, yang mengerti Tuhan. Sehingga Brahmana, animisme, ya? dinamisme. Setelah itu Brahmana. Tertinggi kastanya, raja kastanya masih kalah sama Brahmana. Iya. Terus kemudian setelah itu ya orang yang paling mulai ya orang yang bertakwa. Sekarang mayoritas Islam juga di situ. Jadi kita belum pernah menempatkan Tuhan itu di kelas 2 di sini. Iya. Jadi kalau Indonesia diberkati Tuhan belum pernah menempatkan Tuhan di level kedua. Iya. Dan begitu jadi negara, kita juga meletakkan Tuhan tertinggi, ketuhanan Yang Maha Esa. yang Maha Esa. Jadi Tuhan selalu tertinggi. Iya. Kan? Makanya karena Tuhan tertinggi, proses di sini juga sama, menggunakan konsep di mana Tuhan itu tertinggi. Konsep ro'iyah. Ro'iyah itu rakyat. Rakyat itu siapapun bisa terlibat di situ. Mau sukunya apa, mau agamanya apa, itu sudah tidak lagi dipersoalkan. Makanya bisa mimpin, bisa dipimpin. Loh, makanya kan kemudian konsep kebersamaan itu di sini menjadi musyarakah. Hidup dalam persekutuan, saling berbagi. Musyawarah ya? Iya, musyarakah dulu. Musyarakah dulu ya. Yang kayaknya dengan bahasa masyarakat itu. Jadi konsep ro'iyah itu sudah berlaku di sini. Kita bukan people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya khilafah, Ikhwanul Muslimin nggak cocok dengan konsep ro'iyah ini. Kita sudah kita bukan komunis. Komunis itu proletar. Proletar itu begitu dia mayoritas, diktator proletariat. Ya. Nah kita ini ro'iyah selalu di tengah gini. Nah ro'iyah itu kalau ngumpul berbeda-beda, ya silakan. Maka terjadilah konsep namanya musyarakah. Musyarakah itu dalam bahasa kita menjadi masyarakat. Iya kan, masyarakat inilah sudah disepakati menjadi kebersamaan. Saya Islam ngajarin sholat sampai di situ. Tapi sholat itu nutup aurat. Saya nggak ngerti deh urusan tutup aurat. Yang mengerti itu pabrik kain. Pabrik kainnya Cina. Iya. Jadi pabrik kainnya itu Cina. Makanya begitu kita musuhin Cina ya kita bisa jadi nggak pakai baju nanti. Nggak pakai sarung. Ya kan? Kita wudu pakai air. Air ini dia ngurus, namanya pabrik pipa sama pabrik sanyo. Iya. Makanya kita juga nggak anti industri. Iya. Kita haji ke bank karena pilotnya nggak mau menerima cash. Iya. Nah kita ngaramin bank nggak jadi haji dong. Nah kalau orang Arab ngaramin bank nggak ada masalah. Dia bisa pergi pakai unta. Kalau kita harus diurus oleh pesawat. Iya. Nah ini namanya musyarakah, hidup bersama, selaras dengan konsep Al-Quran ya. Konsep Al-Quran. Jadi implementasi konsepsi ketuhanan dan Al-Quran itu sebetulnya Indonesia lah yang sudah berlaku. Sudah berlaku. Makanya kalau kemudian kamu mau membangun konsep hidup bersama, pakailah konsep Al-Quran, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Ketika bermusyawarah, ya apa yang ada di dalam ro'iyah bisa terlibat. Oh iya. Mas Yusuf mau jadi DPR, ya nggak apa-apa, yang penting daftar.
Bukan anak siapa, nasab Bukan, siapa. enggak. Itu sudah kita udah melewati itu. Makanya ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami, tabrakan sama konsep ro'iyah itu. Nah, di sini Gus masalahnya. Tabrakan. Bin A, turunan Tabrakan. Rasulullah gitu kan. Iya, Nah, tabrakan di situ. Jadi sebenarnya sedang menabrak Rasulullah. Menabrak Rasulullah gimana, Gus? Ya menabrak konsepnya Rasulullah yang sudah berlaku di sini. Iya, iya. Kan ada yang datang juga baru pada konsep bikin bendera. Iya. Bendera tauhid katanya la ilaha illallah. Iya. Dia datang baru bawa bendera. Kita udah tahlilan la ilaha illallah. Kita udah tahlilan sudah la ilaha illallah. Sana baru bawa bendera. Gitu loh. Kita sudah membumi. Sudah membumi sudah la ilaha illallah. Makanya kalau dibilang kamu anti la ilallah, enggak lah. Kita anti bendera palu aritnya PKI, tapi kalau ke sawah pakai arit, pergi nukang juga pakai palu kan. Nah, ini sebenarnya konsep ini sudah baku di sini. Makanya ketika ada orang datang, ini apa? Turunan kami tabrakan sebenarnya dengan konsep ini. Ini udah usang. Iya. Udah usang. Kamu mau terlibat di dalam konsep ini, ya berbaur sama-sama. Iya. Ayo Setuju, berbaur. Iya. Nah, dulu yang nata itu para wali. Oke, ya setuju. Makanya teritorinya disebut wilayah. Aduh, itu lagi berarti Nusantara juga bahasa ini. Itu wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Makanya NKRI itu bisa menjamin perbedaan suku, bangsa, dan agama jadi satu negara. Iya. Arab nggak bisa. Karena kesukuannya sangat kuat, maka Saudi sendiri kembali ke kerajaan. Sistem yang ada sebelum Rasul. Iya. Beberapa negara kayak di Yaman menjadi sistemnya komunis. Kembali kepada sistem proletar kan. Iya. Makanya partai-partai yang kuat di sana partai komunis. Oh iya. Nah, kita udah lepas dari situ. Kita sudah inna akramakum indallahi atqakum. Ini Gus, yang dipersoalkan tentang nasab itu, Keiman katakan bahwa Habib Alawi itu bukan keturunan Rasulullah dengan fakta-fakta yang ditemukan. Ini bagaimana komentar? Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Ya, akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti ilmu itu nur. Pasti akan menghasilkan cahaya. Orang yang menolak misalnya itu benar-benar ilmiah, lama-lama juga nanti akan itu akan menemukan jalannya sendiri. Ilmu itu akan menemukan jalannya. Lepas saja ilmu akan menemukan jalannya. Iya. Iya kan? Jurumiyah ilmu udah dihanyutin balik lagi. Iya. Makanya disebut jurumiyah itu. Balik lagi ilmu itu begitu. Jadi kalau misalnya keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur yang tinggi terhadap ilmu, pasti akan menemukan jalannya. Ya walaupun sekarang ada pertentangan pro dan kontra, ada biasa itu. Iya kan? Cantik aja yang general aja orang bisa marah dibilang nggak cantik. Padahal cantik itu faktual. Iya. Iya kan? Jadi Kiai Imad jalan terus gitu ya? Ya Kiai Imad jalan, yang Habibnya juga jalan, yang nolak terus sampai nanti ada ujungnya kok. Di beberapa negara ketemu ujungnya. Iya. Iya kan? Betul. Ketemu ujungnya nanti, apakah ujungnya itu penelitian nasab secara ilmiah? Karena ilmunya ilmu sejarah kok. Iya, tes JDNA gitu kan. Iya, nanti juga akan ketemu lah fase itu. Ya, fase itu ya. Iya, fase itu ya siap-siap aja gitu kan. Fase itu pasti akan ada. Ini ilmu nggak bisa. Dukun dulu juga habis. Karena kalah sama ilmu. Iya. Saya ini dulu dikenal. Orang datang, Gus Banser, minta bagaimana nempeling pecah gitu. Iya. Itu dengan ilmu lama-lama hilang. Karena apa? Sekarang nempeling orang itu 60 juta. Pakai pistol ya? Enggak, pakai 60 juta. Iya. Nempeling orang itu divisi 60 juta bayarnya. Ilmu pelet lama-lama juga kalah sama Avanza. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Ya, ilmu itu jangan kau lawan, dia akan ketemu. Iya kan? Iya. Dulu kita ngelarang namanya handphone, ngelarang namanya radio. Sekarang radio juga kalah kok. Dia hilang dengan sendirinya. Koran hilang dengan sendirinya. Kan ada ilmu yang lebih baru. Betul. WhatsApp ngambil semua. Ya kan? Toko-toko retail itu sebentar juga akan habis karena ada bisnis online. Iya. Kan nggak kebayangkan. Udang garam sama jarum kalah di bursa sama Bukalapak itu kan nggak kebayang sebelumnya. Bluebird kalah sama Gojek gitu. Ya itu ilmu. Orang mau ngelawan mau ke apa? Mau dulu dilawan sama Opang,
ojek pangkalan tetap aja kalah sama ilmu, jangan dilawan. Jadi lawan ya. Bahwa persoalan sekarang itu marah-marah terserah, tapi lama-lama namanya juga ilmu. Nah, imbasnya itu kemarin juga Gus, ini mungkin jenengan bisa memberikan sikap anarkisme ya yang kejadian di Kerawang itu, yang dicari Kiai Imad karena ada mau ceramah, terus ada penolakan sehingga terjadi bentrok. Ini kan persoalan dari nasab ini Gus. Lah yang nolak itu yang tidak punya nasab, yang rame-rame itu kan yang nggak punya nasab. Sama kan? Yang dukung juga. Jadi yang dukung itu sudah berada dalam ruang ro'iyah, yang didukung juga ro'iyah, yang gebuki ya ro'iyah, yang gebuk ya ro'iyah. Nanti juga akan ada titik temunya kok. Yang penting negara tegas mensikapi seperti itu. Jangan ada janganlah, kita udah punya negara. Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib siapa yang akan kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Habib Mudor. Nggak tahu, jangan gitu. Ini negara sudah negara hukum. Kita menyerahkan itu dalam urusan dalam koridor pertahanan dan keamanan negara. Karena konsepnya waktu itu konsep ro'iyah, musyawarah itu sudah naik kepada pembentukan negara. Makanya negara ini halal. Karena wilayah terstruktur oleh ro'iyah, ketuhanan yang Maha Esa. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ini kan konsep negara. Betul. Makanya halal menjadi TNI, menjadi Polri. Makanya nggak pada tempatnya. Misalnya ada yang mengatakan ulama yang dekat dengan kuasa, ulama su, nggak pada tempatnya. Nggak pada tempatnya, ya. Nggak pada tempatnya. Ulama anjing, nggak pada tempatnya. Udah nggak, sudahi. Toh kamu hidup di dalam negara. Kamu kan juga nunggu peraturan negara. Kamu kemana-mana jalannya bagus, nunggu keputusan negara. Wong semuanya juga menikmati negara. Karena apa? Ini kesepakatan para pendiri. Jadi suku, bangsa, agama bersatu untuk membentuk kemakmuran bersama, namanya nation state atau negara bangsa yang kita sebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gus, solusinya nih. Nah, makanya kan gini, orang juga negara ini turun kepada yang bentuk namanya kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang akan memakmurkan rakyat. Nah, seluruhnya itu harus lewat undang-undang. Makanya kan itu puncaknya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslaha. Jadi seluruh keputusan negara tergantung kemaslahatan. Nah, orang bisa melibatkan diri dalam undang-undang. Yang penting dia menjadi bagian dari parlemen. Nah, parlemen nggak bisa dimasuki tanpa partai politik. Makanya kedudukan partai politik dan kemaslahatan umat itu paralel. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu. Jadi solusinya yang suka marah-marah atau sok tegangan tinggi itu ya. Itu solusinya seperti apa? Gus? Ya solusinya. Sarannya. Ya kalau solusi terbaik membaca kembali konsep-konsep yang dibikin oleh Rasulullah. Baca kembali konsep ro'iyah, baca kembali konsep musyarakah masyarakat, baca kembali konsep musyawarah. Itu semua adalah konsep-konsep baku yang pernah dicita-citakan oleh Rasulullah. Dan kita menerapkan itu di sini. Maka bagi yang belum menyelesaikan urusan itu, selesaikan dulu dong kesukuanmu, kefanatikanmu, selesaikan. Nanti baru kita bisa duduk dalam konsep wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan tanpa harus nanya kamu anaknya siapa, kamu sukunya apa, tanpa harus nanya itu. Jadi ada orang-orang yang belum selesai di urusan itu. Baik, ini luar biasa nih. Kalau kata Bung Karno, Islam itu tidak mengenal aristokrasi. Betul ya Gus ya? Semua seperti itu. Oke teman-teman, demikian videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.